Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah amabduhu ila sa'ril arabi wal azami amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita yang rasakan pada saat ini. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan atau tentang perang Hunain dan perang Tabuk. Perang Hunain adalah sebuah perang yang terjadi pada sejarah Islam yang terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah penaklukan Mekah. Pertempuran ini terjadi pada antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW mewakili suku Hawazin dan Tasakif yang merasa terancam oleh ketakutan Islam. Suku Hawazin dan Tasakif yang merasa tidak senang dengan kemenangan Islam dengan menaklukkan Mekah. Kemudian melancarkan serangan di lembah Hunain yang berjarak sekitar 12 mm dari Mekah. Penyebab perang. Rasa tidak senang pemimpin suku Hawazin dan Tasakif merasa tidak senang dengan kemenangan Islam dan penaklukan Mekah. Ada pula tahapan perang. Yang pertama adalah serangan mendadak. Pasukan Hawazin dan Tasakif melakukan serangan mendadak kepada kaum muslimin yang sedang dalam perjalanan ke Mekah. Kedua, kepanikan awal. Beberapa pasukan Muslim sempat panik dan mundur karena serangan tiba-tiba. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang tidak panik kemudian berhasil mengembalikan situasi dan menyerang kembali musuh. Keempat, kemenangan Muslim. Pertempuran dengan berakhir dengan kemenangan yang telak bagi kaum Muslim. Dan yang kelima adalah harta rampasan perang. Kaum muslimin berhasil memperoleh banyak rampasan perang. Hikmah dan pelajaran dari perang Hunain ini adalah yang pertama adalah tidak sombong. Perang Hunain menjadi peringatan bagi kaum muslimin agar tidak sombong dan terlena dengan kemenangan. Perang ini juga atas ridha Allah dan bantuan dari Allah. Perang Hunain juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala kemenangan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia semata. Dan yang kedua adalah perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan militer terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, sekitar Oktober 360 Masehi. Perang ini juga disebut sebagai perang ke wilayah Tabuk, dekat Tabuk Aqaba, Arab Saudi. Dengan tujuan untuk menghadang pasukan Romawi Timur yang berencana menyerang kaum muslimin. Ancaman Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Hercules yang menganggap ekspansi Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka di wilayah semenanjung Arab. Kekuatan kaum muslimin meskipun jumlah pasukannya kurang dari Romawi, memiliki semangat juang dan kebersamaan yang kuat. Perjalanan menuju Tabuk yang sangat sulit dengan kondisi cuaca yang panas dan perjalanan yang jauh, sehingga ekspedisi ini dinamakan usrah atau perang. Peristiwa perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukan Muslim dan meminta sumbangan dari para sahabat untuk persiapan perang. Pasukan Muslim meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit berangkat menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit. Dan setelah melakukan peperangan, yaitu ada perjanjian perdamaian. Nabi Muhammad SAW menjalani perjanjian damai dengan beberapa pemimpin wilayah sekitar, termasuk Yuhnah bin Ruhbah dari Ailiyah, dengan membayar ijazah sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan Islam. Hikmah dan perjalanan perang Tabuk. Perang Tabuk menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan umat muslim yang menghadapi ancaman dari luar. Semangat berjuang para sahabat menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dengan
menyumbangkan harta dan tenaga mereka untuk persiapan perang. Kekuatan Islam meskipun tidak terjadi pertempuran, ekspedisi Tabuk menunjukkan kekuatan Islam yang semakin besar dan kemampuan Nabi Muhammad SAW dapat menghadapi ancaman tersebut. Setidaknya pasukan Romawi telah mundur dan tidak menunjukkan pada tanda-tanda akan menyerangnya, yaitu salah satu dari seorang umat muslim yang mengatur ini semuanya. Rasulullah SAW tidak menggunakan metode sendirian lagi mengenai tujuan keberangkatan. Seperti yang biasa beliau lakukan adalah peperangan sebelumnya. Kali ini beliau menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa beliau hendak menghadapi bala tentara Romawi. Begitu panasnya udara saat peristiwa perang Tabuk, orang-orang menyembelih unta lalu meminum air dalam kantong di perut kecilnya. Itulah sebabnya perang ini disebut juga Hawaza al-Usrah, yaitu perang yang dilakukan dalam masa kesulitan dan kesempitan. Kisah perang Tabuk dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 17 yang artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah meminta taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Perang antara kaum muslimin dan bangsa Romawi tersebut berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Meski dalam keadaan yang sulit, mereka berhasil memenangkan perang tersebut. Setelah persiapan matang untuk pasukan muslimin pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit dan 10.000 lebih sedikit dibandingkan jumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu banyak, sumbangan yang berhasil terkumpul ternyata belum mencukupi pasukan sebanyak itu. Sejak peristiwa itu, pasukan muslimin semakin berhasil mengalahkan raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi kini pun bergabung bersama pasukan muslimin. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.